Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dania Fatima. Saya dari Prodi Manajemen Kelas Weekend. Nomor induk mahasiswa saya 289225014. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang strategi operasi. Strategi operasi memiliki visi dan misi. Nah, visinya yaitu suatu pernyataan menyeluruh tentang gambaran ideal yang ingin dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu ada misi. Misi yaitu tujuan atau dasar pemikiran yang melandasi keberadaan suatu organisasi. Pernyataan misi menghasilkan batasan dan fokus organisasi serta konsep dalam menjalankan perusahaan, di mana misi menyatakan adanya suatu organisasi. Nah, selanjutnya yaitu ada strategi. Strategi ialah rencana suatu organisasi untuk mencapai misi dan tujuannya. Strategi-strategi ini memanfaatkan peluang dan kekuatan menetralkan ancaman serta menghindari kelemahan sehingga setiap wilayah fungsional mempunyai strategi untuk mencapai misinya dan membantu organisasi mencapai tujuan keseluruhannya. SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, selanjutnya yaitu ada mengidentifikasi misi dan strategi. Misi yaitu rumusan tentang fungsi-fungsi pokok dalam suatu organisasi yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga menjadi alasan dari keberadaan organisasi tersebut. Misi latar belakang keberadaan organisasi. Nah, contoh misi yaitu ada Circle K, memuaskan kebutuhan pelanggan dengan menyediakan berbagai barang dan jasa di berbagai tempat. Nah, American Red Cross, meningkatkan mutu hidup manusia, meningkatkan kesadaran diri dan perhatian pada orang lain, dan membantu orang-orang mencegah, siap siaga, dan mengurangi keadaan darurat. Nah, selanjutnya ada low cost. Low cost mencapai nilai maksimum sebagaimana yang diinginkan pelanggan. Artinya, dibutuhkan sebuah pengujian melalui keputusan manajemen dengan operasi dengan usaha yang maksimal guna menurunkan biaya dan tetap memenuhi nilai harapan pelanggan. Selanjutnya yaitu diferensiasi, strategi atau rencana aksi organisasi untuk mencapai misi. Secara konseptual, misi organisasi atau bisnis dapat dicapai dengan 3 cara, yaitu diferensiasi berbeda, lebih baik, biaya lebih murah, kualitas standar, fokus delivery lebih cepat. Tugas manajer operasi atau produksi menerjemahkan menjadi tugas-tugas yang dapat diwujudkan secara tuntas. Nah, selanjutnya yaitu ada quick response. Quick response yaitu seperangkat nilai yang terkait dengan hasil yang cepat, fleksibel, memenuhi perubahan yang terjadi di pasar baik rancangan maupun fluktuasi volume penjualan, dan dapat diandalkan sebagai keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran barang yang tepat waktu dan berkinerja fleksibel. Pengembangan dan penerapan strategi suatu perusahaan yaitu berusaha untuk memahami permasalahan yang timbul dalam mengembangkan strategi yang efektif, mengevaluasi suatu kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman yang terdapat di lingkungan perusahaan tersebut. Hal ini dikenal juga sebagai analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threats. Selanjutnya yaitu ada strategi operasi dalam lingkungan global. Manajer operasi pada saat ini harus memiliki pandangan global dalam strategi operasi. Perkembangan yang cepat dalam perdagangan dunia yang seolah dunia tanpa batasan mengakibatkan banyak organisasi memperluas organisasi tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Nah, selanjutnya itu ada hubungan bisnis, corporation, dan manufacturing.
Bisnis adalah keseluruhan unit usaha yang mengelola sumber-sumber ekonomi yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh laba dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Corporation adalah unit usaha yang merupakan bagian dari bisnis secara keseluruhan dengan tujuan menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan konsumen untuk memperoleh laba yang dikehendaki. Selanjutnya yaitu ada manufacturing. Manufacturing adalah unit terkecil dari corporation yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Unit usaha yang mentransformasi input menjadi output yang dikehendaki. Nah, selanjutnya yaitu ada alasan yang mendasari perusahaan menjadi global. Dalam situasi dan kondisi yang terus berkembang, maka banyak perusahaan membuat keputusan untuk mengembangkan bisnis ke dunia internasional. Ada berbagai alasan kuat yang mendasari perusahaan menjadi global, diantaranya adalah sebagai berikut. Alasan mendasari perusahaan menjadi global yang pertama yaitu ada efisiensi biaya. Efisiensi biaya banyak cara yang telah dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi secara internasional untuk dapat mengurangi berbagai biaya. Di antara lainnya, yang pertama ada pemilihan lokasi yang menyediakan biaya tenaga kerja rendah. Yang kedua ada pemanfaatan adanya kesepakatan perdagangan. Nah, yang kedua yaitu ada perbaikan manajemen rantai pasokan. Dengan menempatkan fasilitas di negara di mana sumber daya tertentu berada, maka pengelola manajemen rantai pasokan dapat lebih terjamin. Nah, yang ketiga yaitu ada pemberian produk yang lebih baik. Karena karakteristik produk yang diinginkan konsumen sangat bervariasi dan ditentukan oleh masing-masing lokasi, maka banyak perusahaan yang beroperasi secara internasional menempatkan diri di negara di mana produk dipasarkan, misalnya disesuaikan dengan budaya yang berlaku. Nah, yang keempat yaitu menarik pasar baru. Perusahaan yang wilayah pemasarannya di dalam negeri sudah terbatas, maka dapat memanfaatkan pasar luar negeri yang masih terbuka. Yang kelima yaitu belajar untuk beroperasi yang lebih baik. Banyak perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dari negara lain untuk alih teknologi, mengadakan riset bersama ataupun kerjasama dalam desain serta kegiatan operasional lainnya. Nah, yang keenam yaitu ada bisa mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Perusahaan yang memiliki karyawan yang baik dapat memberikan kesempatan karir yang lebih baik dengan cara beroperasi secara global sehingga dapat mempertahankan karyawan. Selanjutnya, pengertian perusahaan yang beroperasi secara global. Yang pertama yaitu ada bisnis internasional atau international business, yaitu perusahaan yang terlibat pada transaksi perdagangan atau investasi internasional. Contoh yaitu Harley Davidson. Yang kedua yaitu ada perusahaan multinasional atau multinational corporation, yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional, mempunyai atau mengendalikan fasilitas di lebih dari satu negara. Contoh The Body Shop. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada perusahaan transnasional atau transnational corporation, yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional yang mana pengelola di tiap negara secara independen, contohnya Nestle. Dan yang keempat yaitu organisasi global atau global organization, yaitu organisasi yang menghasilkan produk dengan melewati lintas batas, contohnya Hermes. Nah, selanjutnya yaitu ada pertimbangan-pertimbangan utama untuk mencapai operasi global. Yang pertama ada desain produk global. Harus selalu diingat bahwa di setiap negara ada perbedaan sosial dan budaya sehingga perusahaan harus memperhatikan berbagai hal, misalnya kemasan dan cara pemasaran yang mungkin akan bervariasi. Nah, yang kedua yaitu ada desain proses global dan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pengelola atau manajemen sehingga operasi global dapat diintegrasikan.
Nah, yang ketiga yaitu ada analisa lokasi fasilitas global. Menggunakan faktor kunci sukses untuk memilih negara, diantaranya dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi, inovasi, jumlah penduduk terampil, teknologi, stabilitas pemerintah, pertanggungjawaban produk, pembatasan ekspor, kesamaan bahasa, etika kerja, tingkat pajak, inflasi, bahan baku, tingkat bunga, jumlah penduduk, dan ketersediaan sarana jalan. Nah, yang keempat yaitu ada dampak budaya dan etika. Budaya yang ada di setiap negara berbeda. Hal tersebut juga harus disikapi dengan arif agar kegiatan operasi perusahaan dapat sukses, misalnya kebiasaan jam istirahat, perlindungan terhadap hak intelektual, dan budaya korupsi. Nah, selanjutnya yaitu mengelola operasi jasa di dunia global. Yang pertama yaitu ada menentukan apakah orang maupun fasilitas mencukupi untuk menjaga eksistensi jasa yang diberikan. Nah, yang kedua yaitu ada mengidentifikasi pasar asing yang masih terbuka, yang tidak dikontrol pemerintah. Yang ketiga yaitu ada menentukan jasa apa yang paling banyak diminati oleh konsumen luar negeri. Nah, yang keempat yaitu ada menentukan bagaimana mencapai konsumen global. Oleh karena itu, perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang akan memutuskan untuk beroperasi secara internasional harus selalu mempertimbangkan perbedaan perspektif pada beberapa keputusan manajemen operasional. Di antaranya yang pertama yaitu perencanaan kapasitas jasa yang akan diberikan perusahaan kepada para konsumen. Yang kedua yaitu perencanaan lokasi tempat pemberian pelayanan kepada konsumen. Yang ketiga yaitu ada desain fasilitas dan layout yang akan digunakan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Dan yang terakhir, yang keempat, ada penentuan jadwal pelayanan kepada konsumen. Oleh karena itu, perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang akan memutuskan untuk beroperasi secara internasional harus selalu mempertimbangkan perbedaan perspektif pada beberapa keputusan manajemen operasional. Di antaranya yang pertama yaitu perencanaan kapasitas jasa yang akan diberikan perusahaan kepada para konsumen. Yang kedua yaitu perencanaan lokasi tempat pemberian pelayanan kepada konsumen. Yang ketiga yaitu ada desain fasilitas dan layout yang akan digunakan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Dan yang terakhir, yang keempat, ada penentuan jadwal pelayanan kepada konsumen. Nah, cukup sampai di sini saja teman-teman materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.